Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudrajat Triponco Diarjo, NIM 411193-154. Saya mahasiswa Universitas Mercubuana semester 7 reguler 2. Saya bekerja di salah satu kontraktor di proyek Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 saya, yaitu dengan tema Bahasa Indonesia dan Literasi Bangsa. Latar belakang: semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya pula ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang lebih banyak masyarakat, terutama kaum remaja, yang lebih suka bermain HP atau media sosial dibandingkan membaca buku. Padahal membaca adalah sumber ilmu, seperti pepatah yang sering kita dengar, yaitu membaca membuka jendela dunia. Pepatah tersebut sama dengan pernyataan Najwa Shihab sebagai Duta Bacaan Indonesia, yaitu membaca ialah upaya merengkuh makna, ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia, yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Literasi dapat diartikan sebagai keterbukaan wawasan, yaitu kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk keterampilan hidup. Greb dan Kaplan dalam Sukma 2019 menjelaskan, sempitnya pengertian literasi itu adalah kemampuan membaca dan menulis, atau mampu membaca dan menulis. Secara umum, literasi sangat erat kaitannya dengan istilah wacana mahir, yaitu kemampuan seluruh bahasa mencakup kemampuan untuk mendengar, berbicara, membaca, dan menulis, serta kemampuan berpikir elemen-elemen yang ada di dalamnya. Menurut Sukma, literasi dapat dipahami sebagai melek huruf, kemelekan hurufan, mengenal tulisan, serta dapat membaca dan menulis. Literasi adalah kemampuan bahasa seseorang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis untuk berkomunikasi dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sedangkan menurut Zulbi, ia mengartikan literasi secara sempit, yaitu literasi sebagai kemampuan membaca dan menulis. Literasi sangat penting bagi siswa karena keterampilan dalam literasi berpengaruh terhadap keberhasilan belajar mereka dan kehidupannya. Keterampilan literasi yang baik akan membantu siswa dalam memahami teks, lisan, tulisan, maupun gambar atau visual. Keterampilan literasi perlu dimiliki oleh setiap individu sebagai syarat untuk berpartisipasi dalam masyarakat, dan hal ini merupakan bagian dari hak dasar manusia menyangkut pembelajaran sepanjang hayat. Salah satu literasi yang perlu dikuasai adalah literasi baca tulis. Dewasa ini, siswa-siswa tidak lagi tertarik dengan proses pembelajaran yang berpusat pada guru. Mereka lebih tertarik dengan sesuatu hal yang baru dengan berorientasi pada proses penemuan dari mereka sendiri. Proses tersebut lebih dikenal dengan pendekatan pembelajaran berbasis student-centered learning. Namun, permasalahannya tidak semua orang merespon dengan baik keberadaan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Bahkan, bagi sebagian pendidik masih menganggap TIK sebagai hal yang tidak memegang peran penting dalam pendidikan. Hal ini tentu tidak sejalan dengan tugas profesi pendidik yang harus menyesuaikan dirinya dengan perkembangan zaman. Meski kita paham bersama bahwa TIK tidak dapat menggeser fungsi vital pendidik dalam pembelajaran, namun kehadiran TIK harus digunakan secara maksimal dalam mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran. Pembahasan Bahasa Indonesia sebagai literasi bangsa. Literasi dapat diartikan sebagai kemampuan membaca dan kemampuan menulis, atau dapat disebut dengan melek aksara atau keberaksaraan.
Seseorang dapat dikatakan literat jika mereka sudah dapat memahami suatu hal karena telah memahami informasi sebagai hasil dari membaca yang tepat dan melaksanakan pemahamannya sesuai dengan apa yang dia serap. Penguasaan literasi dalam segala bentuk ilmu pengetahuan sangat diperlukan karena dengan begitu akan ikut serta mendorong kemajuan suatu bangsa. Literasi sebagai sebuah bentuk kegiatan untuk menafsirkan atau menginterpretasikan segala bentuk ilmu pengetahuan akan membangun manusia yang memiliki pengetahuan yang luas. Mengingat pentingnya apa itu literasi, sepertinya hal ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi pada masyarakat kita, khususnya kalangan pelajar seperti kurang meminati budaya literasi. Padahal begitu besar manfaat literasi bagi kalangan pelajar untuk menambah ilmu yang mereka pelajari di sekolah. Menumbuhkan budaya literasi di kalangan pelajar memang memerlukan kerja keras, terutama pendidik sebagai ujung tombak dunia pendidikan. Pendidikan dapat melakukan pembiasaan membaca kepada peserta didik agar mereka terbiasa tanpa adanya tekanan atau paksaan. Kemampuan membaca yang baik akan sangat mempengaruhi peningkatan mutu sumber daya manusia pada suatu bangsa. Karena dengan menumbuhkan minat baca pada sebagian besar masyarakat kita akan menjadikan manusia cepat menyesuaikan dengan segala bentuk perkembangan zaman yang meliputi segala bentuk aspek kehidupan manusia. Pentingnya bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sangat penting penerapannya. Bahasa Indonesia merupakan salah satu alat yang dapat dijadikan sebagai senjata dalam mengembangkan sikap nasionalisme, karena dengan banyaknya bahasa daerah yang digunakan di Indonesia, bahasa Indonesia menjadi satu-satunya bahasa yang dapat menjadi pemersatu seluruh masyarakat di Indonesia. Sebagian masyarakat Indonesia yang mengingat adanya kedamaian, keamanan, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia dengan tepat, memperhatikan tata bahasa dan ejaan sesuai yang telah ditetapkan. Hal ini bukanlah hal yang sulit karena pemerintah telah mengeluarkan buku pedoman yang mudah didapatkan oleh masyarakat, karena pedoman tersebut telah tersebar luas di internet. Pedoman tersebut dapat dijadikan sumber informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam bahasa Indonesia. Dengan memakai dan mempelajari bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah yang berlaku di kehidupan atau kegiatan sehari-hari, kita telah berkontribusi dalam pelestarian bahasa Indonesia, dan hal tersebut menunjukkan bahwa kita sangat menjunjung tinggi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pengertian literasi. Menurut ilmu etimologis, kata literasi adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu literatus. Kata ini sendiri memiliki arti sebagai orang yang belajar. Secara umum, literasi dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam kegiatan berbahasa, baik membaca ataupun menulis. Literasi juga dapat diartikan keterampilan seseorang dalam membaca, berbicara, menulis, dan memecahkan masalah. Pengertian literasi menurut para ahli. 1. Menurut National Institute for Literacy. Lembaga ini mengartikan literasi secara kontekstual. Mereka menyebutkan bahwa hal yang dapat disebut literasi adalah sebuah kemampuan yang dimiliki individu dalam kegiatan membaca, menulis, berhitung, berbicara, serta kemampuan untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam lingkungannya pada tingkat tertentu. B. Menurut Education Development Center (EDC). EDC menyatakan bahwa literasi adalah keterampilan seseorang dalam memakai potensi dan skill yang mereka punyai dalam kehidupannya. C. UNESCO. Lembaga ini mengartikan literasi dalam cakupan institusi kontekstual, nilai budaya, pengalaman, serta penelitian akademik.
UNESCO juga mengartikan bahwa literasi adalah sekumpulan kemampuan kognitif yang nyata dalam diri seseorang. Hal ini tidak terbatas pada di mana dan dari siapa ilmuwan tersebut diperoleh. D. Merriam-Webster. Merriam-Webster dalam kamus darinya menyatakan bahwa literasi adalah kemampuan seseorang dalam memahami aksara. Aksara yang dimaksud ini termasuk di dalamnya adalah kemampuan baca, tulis, serta kemampuan dalam memahami ide serta visual. Ruang lingkup dan manfaat literasi. Ruang lingkup literasi mencakup menafsirkan, menganalisis, dan mengevaluasi teks. Kita belajar bahwa teks dari suatu budaya atau masa tertentu menunjukkan cara yang berbeda dalam mengungkapkan, menceritakan, menginformasikan, atau memengaruhi. Penafsiran, penganalisisan, dan pengevaluasian adalah bagaimana kita belajar memahami apa yang kita baca. Pengembangan literasi ini dapat mengoptimalkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, membantu peningkatan kemampuan belajar, membangun pemahaman, keterampilan menulis, dan keterampilan berkomunikasi secara menyeluruh. Dengan adanya literasi ini diharapkan dapat menumbuhkan pembaca yang baik dan kritis dalam bidang apapun. Melalui strategi literasi diharapkan dapat memahami isi teks dan mengaitkan isi teks dengan kehidupan nyata. Dengan adanya teknologi yang dapat kita gunakan setiap saat, literasi masyarakat Indonesia masih sangatlah rendah. Bukan kita seharusnya yang dibodohi oleh teknologi, akan tetapi kita seharusnya yang membuat teknologi itu dapat menjadikan senjata bagi masyarakat Indonesia untuk memperbaiki literasi di Indonesia. Inovasi dalam pendidikan. Berdasarkan asal kata, inovasi berasal dari bahasa Inggris yaitu innovation yang artinya segala sesuatu atau hal yang baru atau bersifat pembaruan. Inovasi merupakan suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai sesuatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang baik yang berupa invasi maupun penemuan. Lebih lanjut, inovasi dimaknai sebagai suatu ide, praktek atau objek yang dianggap sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Burgess, Haff, and Kamarainen, mulai dari inovasi kurikulum, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan lain-lain, bahkan penerapan penelitian interaktif dalam pendidikan juga dikategorikan sebagai sebuah inovasi. Penelitian interaktif merupakan proses elaborasi antara peneliti akademik tradisional pada satu sisi dan penelitian tindakan pada sisi yang lain. Pelaksanaan inovasi pendidikan di Indonesia bukanlah tanpa hambatan. Berbagai halangan dan tantangan harus dihadapi dalam menerapkan inovasi pendidikan tersebut. Jika dikaitkan dengan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, proses inovasi ini tidak berjalan mulus di lapangan. Literasi TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu konsep baru literasi adalah literasi digital atau literasi teknologi informasi dan komunikasi, disingkat TIK. Literasi ini diartikan sebagai kemampuan dalam menggunakan dan memanfaatkan media baru seperti internet untuk mengakses, menyebarkan, dan mengomunikasikan informasi secara efektif. Literasi TIK dimaknai juga sebagai literasi media yang memposisikan manusia yang memiliki kemampuan untuk memahami, menguasai, dan memanfaatkan konten media massa. Literasi TIK dapat digolongkan dalam 3 bagian, yaitu kelompok yang berkaitan dengan pengetahuan teknologi, kelompok kemampuan dalam menggunakan teknologi, dan kelompok tumbuhnya sikap dari refleksi kritis penggunaan teknologi. Istilah lain yang erat kaitannya dengan literasi TIK adalah eliterasi.
Iliterasi adalah kemampuan dalam menggunakan perangkat teknologi informasi dalam menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, kecakapan yang ditentukan dalam ranah tersebut adalah menciptakan atau create. Kecakapan ini merupakan kemampuan mengadaptasi, mengaplikasikan, mendesain, atau mengkonstruksi informasi dalam lingkungan digital. Terakhir, kecakapan dalam ranah ini adalah komunikasi, yaitu kemampuan seseorang dalam mendesiminasi atau mempublikasi serta menyebarkan informasi yang relevan pada audiens tertentu dalam format digital yang efektif. Hal penting lain yang patut menjadi perhatian dalam aplikasi literasi TIK ini adalah adanya kesenjangan yang masih cukup signifikan di Indonesia. Kesimpulan, belajar suatu bahasa berarti kita juga akan mempelajari budaya suatu daerah. Berkaitan dengan bahasa Indonesia yang menjadi bahasa resmi bangsa Indonesia dan menjadi suatu ciri khas bangsa Indonesia, maka setiap orang yang mempelajari berarti juga akan mempelajari budaya bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia sebagai penduduk asli harus bangga dan mempunyai sikap yang jelas dalam menggunakan bahasa Indonesia dalam bersosialisasi. Dengan begitu akan tumbuh penghargaan akan pentingnya nilai yang terkandung dalam bahasa Indonesia. Hal tersebut sekaligus akan melestarikan bahasa Indonesia di tengah-tengah tantangan globalisasi yang semakin pesat. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia adalah agar siswa memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar serta dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan situasi dan tujuan bahasa. Di era digital yang penuh dengan generasi milenial, untuk bisa membaca kita tidak harus pergi ke perpustakaan dan tidak harus membeli untuk bisa membaca sebuah buku. Dengan smartphone yang berada di genggaman kita yang dilengkapi dengan segudang aplikasi yang dapat kita gunakan untuk berliterasi, kita dapat menggunakan fasilitas tersebut yang dengan mudah dapat kita akses dimanapun dan kapanpun kita berada. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak berliterasi. Saran, peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana keilmuan perlu terus dilakukan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seirama dengan ini, peningkatan mutu pengajaran bahasa Indonesia perlu terus dilakukan. Semakin banyak membaca, semakin banyak pula ilmu yang kita dapatkan. Sehingga hal ini mampu menjadi dasar untuk kita menciptakan inovasi di berbagai bidang sejalan dengan perkembangan zaman. Untuk daftar pustaka yaitu Saifuddin 2014 Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Jurnal Penelitian Komunikasi. Selain itu Silahuddin 2015 Penerapan e-learning dalam inovasi pendidikan jurnal dan menggunakan pencarian di ruang guru serta Kompasiana. Terima kasih. Demikian tugas besar 2 bahasa Indonesia yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.